sebelah kanan. Makanya gini. Kalau kita ke suatu negara, pasti akan ada sesuatu yang berbeda dari negara asal kita. Nah, bagi teman-teman yang pengen ke Jerman, jangan sampai kalian mengalami culture shock. Ya, ada baiknya juga sih kalian, maksudnya nggak salah-salah amat kalian mengalami culture shock itu, karena dengan mengalami sendiri kalian akan lebih teringat, akan ada kenangan yang dikenang. Tapi kalau kalian nggak pengen malu, kalian bukan tipe orang yang ingin mengalami semuanya sendiri, kalian bisa simak video ini untuk mengetahui apa sih perbedaan kebudayaan antara Indonesia dan Jerman. Stay tune. Oke, langsung aja, biar kalian nggak kaget, kalian wajib tonton video ini. Yang pertama adalah orang Jerman jarang mandi. Aku pas pertama kali datang ke sini itu bulan Januari awal, dimana di sini masih musim dingin, dan keluarga angkatku yang lama, yang pertama, mereka itu mandi 3 hari sekali. Bahkan anak-anak mereka, dulu aku punya adik 3, itu mereka mandi seminggu sekali, dan mandinya pun bareng-bareng di satu badewane, itu satu bathtub bareng-bareng. Nah, kalau KFK yang sekarang ini, yang paling kecil mandinya juga seminggu sekali sama yang mandiin aku. Jadi kalian jangan kaget ya kalau nanti orang Jerman jarang mandi. Dan mereka bilang kayak gitu karena ya kayak aku dulu bilang ya emang begitu, emang yang terbaik buat kulit 3 hari sekali. Aku nggak tahu kenapa, tapi yang aku rasain sih emang habis mandi itu kulitku jadi kering. Di sini harus, ya mungkin kalau kering mah bisa pakai langsung hand body gitu ya, tapi kalau mandi 3 hari sekali rasanya liket-liket gimana gitu kalau bagi orang Indonesia. Tapi kalau di sini emang ya aku rasain sih jarang keringetan, terus ya paling minyakan di antara kuping sama muka. Tapi kalau itu kan kita bisa cuci-cuci tuh, kalau pagi kita sikat gigi, cuci muka, cuci tangan gitu-gitu, tapi nggak mandi. Yang kedua, tisu toilet. Jadi orang Jerman dan pipisnya itu selalu Bilas cuma pakai tisu. Dan toiletnya itu nggak ada yang keran kecil buat cebok, itu nggak ada. Kalau di Indonesia kan ada WC duduk tapi ada keran kecilnya itu yang di toiletnya, sama ada tisu toilet juga. Tapi kalau di Jerman nggak ada keran kecil yang buat ngeluarin air buat bilas dan pipis. Mereka cuma pakai toilet papier, cuma pakai itu apa namanya, tisu toilet. Jadi kalau kalian mau tinggal di sini, siap-siap aja kalau di toilet umum nggak ada air. Kalau aku dan teman-temanku ya, teman-teman yang lain kali ya. Kalau aku sekarang udah agak terbiasa, cuma biasanya aku cuci setiap malam daerah situnya. Tapi kalau teman-temanku mungkin ada yang pakai itu gelas khusus, nanti habis pipis ngambil air di wastafel terus buat cebok, ngambil air di wastafel terus buat cebok. Agak ribet sih. Terus yang ketiga, kamar mandi di Jerman itu selalu kering dan harus kering. Dulu aku kan pernah Studienreisen, kayak studi tour gitu sama teman-teman di universitas.
Terus di kamar sebelah tuh ada kejadian karena mereka mandi dan tidak dikeringkan lagi, atau mungkin ada sesuatu yang, ya singkat cerita, yang tukang bersih-bersih kamarnya itu marah-marah. Jorok banget sih, mandi nggak dikeringin lagi, semuanya basah. Dimarahin dong, padahal kita nginep di situ bayar tapi dimarahin kayak gitu. Jadi ya gimana ya, kalau kata orang Indonesia mah yang namanya kamar mandi ya basah. Kamar mandi nggak basah gimana, nyampe kesel sendiri anjir bersihin air gitu ya. Tapi ya emang gitu orang Jerman. Kamar mandinya kering dan habis mandi selalu dilap lagi pakai handuk. Yang keempat ini pasti semua orang udah pada tahu ya. Makan pakai garpu dan pisau. Garpu sebelah kiri, pisau sebelah kanan. Makanya gini. Tapi kalau sup baru pakai sendok, gak mungkin banget kan makan sup pakai garpu sama lading sama pisau. Kapan habisnya? Tapi itu harus belajar sih, karena ya kalau kita nggak terbiasa makannya jadi lama, terus jadi berisik kadang ya. Nah yang kelima ini guys, orang Jerman itu kalau ingus sembarangan, nggak kenal situasi dan kondisi, mau dia lagi makan sama temen-temennya, mau dia lagi tempat umum, lagi kuliah, bodo amat mereka. Justru mereka bilang kalau misal ingus kita nggak dibuang itu kan menjadi kayak gitu terus kan, kayak nyedot terus, itu yang malah kata mereka jijik. Tapi apa mereka buang ingus pas makan itu sama sekali nggak diliatin, atau ya normal, mereka buang ingus normal. Pada suatu hari dulu aku pernah denger kaget aku, mereka tuh buang ingusnya kayak trompet, ya ampun keras banget bunyinya. Aku nggak bisa, aku belum bisa sampai sekarang. Kalau teman-temanku ya dulu ikut Studien Reisen pasti tahu, dan bener-bener kayak trompet, suaranya keras banget. Dan pas lagi ngajar, itu dosen lagi ngajar, dia Nah, yang nomor 6 kebalikannya dari orang-orang Indonesia. Di sini berdahaga saat makan dianggap tidak sopan. Itu aku dulu belajar di universitas, itu mata kuliahnya Bunda Tika, Kontrastiva Kulturkunde. Dan sekarang di Jerman aku juga ternyata melihat sendiri emang seperti itu. Kalau kita lagi makan bareng-bareng nih, terus ada salah satu beberapa minggu yang lalu antok beberapa waktu yang lalu anaknya GF ku yang cewek lagi makan, terus tiba-tiba gitu, terus pada liatin semua kan, terus dia bilang Entschuldigung. Aneh ya, kalau di Indonesia mah kalau habis makan ya antok berdahaga itu ya wajar, namanya juga habis makan, tapi kenyang alhamdulillah kan. Yang ketujuh ini soal makanan. Kalau di Indonesia kan makanannya cenderung asin, pedas gitu ya, gurih. Kalau di sini makanannya hambar dan asem. Cuma itu rasanya, kalau nggak hambar asem. Tapi sekarang aku 3 bulan kan dari sini udah belajar makan makanan mereka, jadi ya sudah mulai terbiasa, sudah mulai mengurangi garam. Terus kalau misal hambar sih aku belum terlalu kuat ya, tapi kalau asam aku belum terlalu kuat
belum terbiasa lidahku sama yang asam keterlaluan. Tapi kalau mengurangi rasa asin aku udah lumayan bisa. Selain itu, mereka tidak bisa makan pedas sama sekali. Ya tergantung juga deh sama orangnya. Ini kita ngomong secara umum ya. Mereka kalau makan pedas dikit tuh langsung kerasa pedas. Lada dikit aja pedas. Saus mie. Aku pernah ngasih tuh Indomie goreng sama temanku anak Munster. Tak kasih saus Indomie, dibilang pedes banget. Saus Indomie cuy, ya ampun, dibilang pedes banget. Selain itu ya, terus cowok kalau cewek emang kebanyakan mereka nggak kuat pedes, tapi kalau cowok mereka agak mending, cuma mending doang, tapi ya masih di bawah kita lah levelnya. Aku aja yang nggak terlalu suka pedes jadi ratu yang suka pedes di sini. Oh ya guys, selain itu kebanyakan, aku ini bilang kebanyakan ya, nggak semua orang Jerman, cuma kebanyakan orang Jerman sensitif dengan bau bawang putih. Dulu di gas familiku yang lama, kalau aku kan dulu masih sering masakan, karena dia masakannya ampun, udah nggak enak. Aku nggak ngomong maaf, emang kayak gituan kataannya. Oh kalau masak, kebetulan suaminya ibu tempatku yang dulu, dia sebenarnya suka bawang putih dan suka pedas, jadi kalau aku masak dia ikut makan. Tapi kalau ibunya ini, si muternya ini, kalau aku numis bawang putih itu dia nyetel yang penghisap udara yang buat di atas kompor itu, apa namanya nggak tahu. Dia yang level paling atas dulu, yang level 3 guys. Selain itu aku nyimpen bawang putih nggak di dalam kulkas karena dia takut terkontaminasi kulkasnya dengan bau bawang putih. Akhirnya aku simpan di luar, tapi emang. Terus di sini adalah hal yang normal atau lumrah kalau kita minum dari air keran. Emang nggak semua keluarga minum dari air keran, tapi beberapa iya. Di keluargaku yang lama mereka minum dari air keran karena kerannya itu kan bisa diputar ke kanan jadi hangat, ke kiri jadi dingin. Jadi ya tinggal ambil aja di keran, taruh di botol, taruh di atas meja deh. Dan di sini orang Jerman air putihnya itu kebanyakan ya. Ada sih yang nggak pakai soda, tapi kebanyakan pakai soda guys. Jadi kalau kalian beli air putih hati-hati ya. Soalnya ada yang kebanyakan mengandung soda itu loh. Jadi kalian minum nggak cuma air putih kayak air putih biasa, cuma bersoda. Dan rasanya itu ya kayak soda. Bahkan di GF ku yang lama itu, dia kan ngambil air di botol, ngambil air di keran, ditaruh di botol. Terus dia press tuh pakai alatnya buat menjadikan itu sebagai air soda. Dia press jadilah air soda. Jadi dia sampai beli alatnya buat jadiin itu air soda. Nah, selanjutnya adalah mereka orang Jerman sangat menyukai ketenangan. Hati-hati aja orang Indonesia yang suka berisik-berisik. Soalnya di sini emang ada aturannya juga, kalau kalian misal tinggal di apartemen atau wonung gitu, terus kalian melakukan kegaduhan, misal party atau misal ketemu sama teman-teman dan kalian berisik, dan kebetulan tetangga kalian, ya namanya apartemen kan
deket ya, dan dengar itu hati-hati aja, kalian bisa aja tiba-tiba walaupun mereka nggak ngetok-ketok kalian atau mereka nggak ngomongin kalian langsung, tapi bisa aja tiba-tiba kalian diketok-ketok dan kalian buka itu langsung polisi. Ada dendanya guys, semua di sini didenda. Nah yang terakhir ini yang aku suka, mereka memilah sampah. Jadi setiap orang Jerman itu pasti memilah sampah karena Resmul, mereka mengolah sampah. Yang pertama, kalau bak merah itu buat bak kuning buat plastik, itu kalau nggak salah buat botol-botol. Nah sisanya itu ada Resmul dan kompos. Kalau kompos ini adalah dia yang bisa busuk. Kalau Resmul itu sisa-sisa makanan kita atau misal bekas teh, terus cangkang telur, terus tulang nasi gitu-gitu masuknya Resmul. Sama sesuatu yang gampang bau, misal bekas Indomie, bumbu Indomie kan itu nggak bisa sampai bersih itu ya, dikeluarin, itu masuk Resmul. Nah kalau itu Resmul yang mereka hasilkan itu mereka harus bayar. Jadi seberapa orang Jerman bisa dilihat seberapa disiplinnya orang Jerman dalam memilah sampah itu dapat dilihat dari jumlah Resmulnya dia. Semakin banyak Resmulnya dia berarti dia males milah sampah. Nah itu dia part 1 dari perbedaan budaya antara Indonesia dan Jerman. Part 1 ini berisi tentang sesuatu yang ada di rumah kita ya, yang masih dalam lingkup keluarga. Nah part 2 nanti aku akan membahas sifat-sifat orang Jerman. Dan yang ketiga nanti aku akan membahas tentang perbedaan fasilitas umum di Indonesia dan di Jerman, dari transportasinya, terus dari supermarket dan lain-lain, pokoknya di luar yang udah menyangkut sosial. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Kalau suka silahkan like dan share, dan jangan lupa subscribe. Oke, sorry ya ini videonya kalau keterangan, ya udahlah, yang penting suaranya jelas kan, informasinya dapat. Oke, bye.